Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Nugraha dengan NIM 53020220005. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara tentang salah satu ulama besar, salah satu ulama yang terkenal, ulama kondang, dan salah satu tokoh penafsiran ayat Al-Quran di Indonesia, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa adalah seorang ulama, seorang politikus, dan sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1915 Masehi atau sekitar tahun 1334 Hijriah. Beliau lahir di kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Raudhatul Talibin yang berada di Rembang. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa lahir dengan nama Mahyadi, tetapi namanya diganti menjadi Bisri Mustafa setelah ia menunaikan haji pada tahun 1923. Beliau merupakan putra dari Haji Zainal Mustafa dan Khadijah. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa memulai pendidikannya di sekolah rakyat di Rembang. Kemudian beliau melanjutkan ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in Boyo, Kediri, di bawah asuhan Kiai Haji Marzuki dan Kiai Haji Mahrus Ali selama sekitar 2 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Bali di Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Abdul Qadir selama 4 tahun. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa dikenal sebagai orator ulum dan pengarang yang produktif. Pemikiran beliau juga dituangkan dalam beberapa karya. Nah, termasuk artikel ilmiah populer dan masih banyak lagi. Kiai Haji Bisri Mustafa wafat pada tanggal 16 Februari 1977. Hasil karya Kiai Haji Bisri Mustafa umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi berbagai bidang. Di antaranya ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan shorof, ilmu syariah atau fikih, ilmu tasawuf atau akhlak, akidah, ilmu mantik atau logika, dan masih banyak lagi. Semuanya itu karya-karyanya ada kurang lebih 176 judul. Nah, dalam karyanya bahasa yang digunakan sangat bervariasi. Ada yang berbahasa Jawa, bertuliskan Arab Pegon. Ada yang berbahasa Indonesia, bertuliskan Arab Pegon juga. Ada berbahasa Indonesia, bertuliskan huruf Latin. Dan ada juga beberapa yang menggunakan bahasa Arab untuk karya-karya beliau. Nah,
untuk uh, uh, karya Kiai Haji Bisri Mustafa pada umumnya itu ditujukan kepada dua sasaran kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu untuk para santri yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Biasanya karya-karyanya berupa tentang ilmu mantik, ilmu nahwu shorof, ilmu tentang balaghah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk sasaran yang kelompok yang kedua yaitu di masyarakat umum, di pedesaan, di perkampungan. Dalam hal ini karya-karyanya lebih lebih banyak berupa ilmu-ilmu yang praktis dan sangat umum untuk masyarakat yang awam tentang yang bisa berkaitan dengan ibadah. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang salah satu karya beliau, karya Ki Haji Bisri Mustafa tentang tafsir Al-Quran, yaitu nama kitabnya yaitu kitab tafsir Al-Ibris. Nah, untuk sistematika penulisan kitab tafsir itu dikenal ada tiga sistem penulisan. Yang pertama itu ada musyafi yang berpedoman pada susunan ayat dan surat dalam mushaf. Yang kedua ada sistematika nuzuli atau zamani, dan yang ketiga ada sistematika maudhu'i. Nah, untuk tafsir Al-Ibris sendiri menggunakan sistematika musyafi. Sistematika musyafi ini ya sering atau digunakan oleh mufassir lain. Nah, untuk metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Ibris adalah menggunakan metode tahlili atau analitis. Nah, yang memulai uraiannya dengan mengembangkan arti-arti kosakata, selanjutnya dijelaskan mengenai arti secara seluruhnya, secara global. Nah, tidak hanya itu, pembahasannya, penafsirannya juga disertai dengan asbabun nuzulnya. Selain membahas disertai dengan asbabun nuzul, disertai juga dengan membahas munasabah atau korelasi ayat-ayat, setelah menjelaskan hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, selain itu beliau juga menyisipkan tentang dalil-dalil yang berasal dari Nabi Muhammad SAW serta pendapat dari para sahabat dan para tabi'in. Ya. Sedangkan dilihat dari pendekatan dan corak tafsir, Al-Ibris cenderung kepada bercorak kombinasi antara fikih, sosial kemasyarakatan, dan sufi. Nah, dalam artian Kiai Haji Bisri Mustafa itu memberikan tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum, tasawuf, atau sosial kemasyarakatan. Nah, untuk tafsir Al-Ibris termasuk pada kategorisasi tafsir dengan bentuk tafsir bil ma'thur. Nah, salah satu contoh penafsiran yang dilakukan Kiai Haji Bisri Mustafa dalam kitabnya Tafsir Al-Ibris yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 41 yang bertema tentang perjuangan. Nah, dalam menafsirkan ayat At-Taubah 41, Kiai Haji Bisri Mustafa berkata bahwa ayo mangkat, enteng abot mangkat, ayo podo jihad to sira kabeh
kanthi bondo-bondo ira lan jiwa raga ira kabeh ing dalem ngegungake agamane Allah Ta'ala. Mengkono kuwi apik utawa bagus. Yen sira kabeh padha weruh, aja padha kabotan. Penafsiran tersebut berarti bahwa dalam keadaan ringan maupun berat, kita harus berangkat untuk berjihad atau berjuang melawan terhadap musuh-musuh yang telah memerangi kita, baik dengan harta maupun jiwa. Ini merupakan sikap patriotisme dalam mempertahankan hak-haknya. Dalam konteks nasionalisme di Indonesia dalam menghadapi penjajah pada waktu itu. Sikap patriotisme atau nasionalisme sangat diperlukan bagi rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Karena dalam hal ini, rakyat Indonesia sangat terusik sekali dengan kekerasan penjajah. Sudah jelas bahwa dalam penafsirannya, Kiai Haji Bisri Mustafa itu mengajak kita untuk selalu berjuang di jalan Allah. Selain itu, kita harus berjuang untuk membela negara kita, yaitu negara Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak mudah untuk dijajah kembali, seperti supaya itu penjajahan pada zaman Belanda dan Jepang itu tidak terulang kembali. Nah, untuk contoh lainnya yaitu pada surat Ali Imran ayat 103. Kiai Haji Bisri Mustafa dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, sira kabeh supaya gandulan agamane Allah Ta'ala, agama Islam. Ilengo toh sira kabeh ing nikmate Allah kang diparingake marang sira kabeh. Sira kabeh asale padha sesatron nuli dirukunake dening Allah Ta'ala, dipersatukake ana ing agamane Allah. Sira kabeh persasat wis arep kajegur neraka, nanging nuli bisa dislametake dening Allah Ta'ala. Ya kaya mengkono ku Allah Ta'ala paring katorangan marang sira kabeh supaya sira kabeh padha oleh pituduh. Nah, dari tafsiran ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita disuruh untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak luntur kekuatan kita dalam membela negara. Sebab kekuatan ini tidak dapat diraih tanpa adanya persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa adanya persaudaraan dan kebersamaan serta kemauan untuk menghormati satu sama lain. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh tentang penafsiran Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris. Nah, sebenarnya tafsir Al-Ibris ini sangat mudah dipahami karena beliau mengartikan atau menafsirkannya secara global, secara menyeluruh. Nah, tetapi tidak semua orang bisa memahami atau membaca tentang tafsir Al-Ibris ini, karena tafsir ini menggunakan bahasa Jawa dan tulisannya pun menggunakan Arab Pegon. Nah, jadi semua orang tidak tentu belum bisa membaca tentang tafsir Al-Ibris ini. Itulah tadi sedikit tentang biografi Kiai Haji Bisri Mustafa dan salah satu karyanya yaitu kitab tafsir Al-Ibris. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah ilmu untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.
Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.